Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pengajar. Di sini kami dari kelompok 8 akan membawakan gerakan arsitektur modern. Next. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami yaitu Iktut Dharma Rupawan, NPM Akhir 172. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Anak Agung Oki Dwi Jaya Putra, NPM Akhir 208. Selanjutnya ada Selviana Farita Bunga Rahmatullah, NPM Akhir 211. Dan yang terakhir ada Nyoman Cahaya Putra dengan NPM Akhir 217. Next. Di sini kami membahas di periode 2 yaitu rentan tahun 1930 sampai 1939 yang berisi tentang pengertian arsitektur modern, sejarah dan perkembangan, ciri khas dan prinsip-prinsip, gaya-gaya arsitektur modern dan tokoh arsitektur modern beserta karyanya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian arsitektur modern. Arsitektur modern adalah suatu bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang mengutamakan kesederhanaan, bentuk, dan menghapus segala macam ornamen. Perkembangan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan suatu desain dengan menganut form-follow function atau bentuk mengikuti fungsi. Arsitektur modern timbul karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang membuat manusia cenderung untuk sesuatu yang praktis dan ekonomis. Arsitektur modern memiliki prinsip yaitu fungsional dan efisiensi. Fungsional yang artinya bangunan tersebut harus mewadai aktivitas penghuninya dan efisiensi harus mampu diterapkan ke berbagai hal, efisiensi biaya, efisiensi waktu, pengerjaan, dan aspek free maintenance pada bangunan. Pengertian arsitektur modern menurut para ahli, yang pertama ada Agus Wilby Nutmur Pugin 1812 sampai 1852 dalam bukunya yang berjudul Kontrak terbit tahun 1836 menjelaskan bahwa pada zaman pertengahan atau medieval, gereja di kota Katolik mulai digantikan oleh pabrik, penjara, dan pergantian fungsi lainnya. Yang kedua ada Josh Ruskin 1819 sampai 1900. Menurutnya pentingnya suatu bentuk homogen atau keseragaman untuk seluruh masyarakat. Pernyataan ini merupakan tanda berakhir arsitektur gotik dan eklektik yang memiliki ciri khas daerah masing-masing. Yang terakhir ada Emile Violet Leduc 1814 sampai 1879. Menurutnya, arsitektur hendaknya mengungkapkan kekuatan seperti hal mesin uap, listrik, dan dapat memanfaatkan material baru seperti hal baja. Pernyataan ini sekaligus menjelaskan munculnya ide terhadap bentuk fungsional dan pemanfaatan material berteknologi baru dalam arsitektur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nyoman Cahaya Putra, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan arsitektur modern. Oke, next. Pada awalnya arsitektur modern muncul sekitar tahun 1750 di Eropa dengan beberapa ciri khas, yaitu munculnya arsitektur bergaya romantik klasikum atau yang lebih dikenal dengan aliran neoklasik. Jadi adanya tata kota ideal yang rekayasa teknologi. Sebenarnya arsitektur modern baru muncul di Eropa sekitar tahun 1860-an setelah dibangunnya Crystal Palace sebagai suatu reaksi akibat ketidakpuasan akan gaya arsitektur klasik dan dikombinasikan pada abad 18. Sedangkan di Amerika, gaya ini mulai muncul sekitar tahun 1880-an akibat adanya berbagai gagasan baru. Salah satunya adalah peran teknologi dalam perancangan bangunan, yaitu menggunakan bahan-bahan baru seperti beton, besi, baja, kaca, dan sebagainya. Mulailah muncul berbagai macam arsitektur yang sekaligus mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan yang sebelumnya tidak ada. Oke, next.
Inilah bukti pergerakan arsitektur modern yang dimulai dari Darmstadt School yang terletak di Eropa. Bangunan arsitektur modern dengan gaya romantik klasikum. Setelah itu ada Crystal Palace Eropa, bangunan arsitektur modern dengan gaya arsitektur klasik dan kombinasinya pada abad 18. Dan terakhir ada Verdun State Bank, bangunan arsitektur modern dengan gaya modern. Oke, next. Oke. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ciri khas dan prinsip-prinsip arsitektur modern. Adapun yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri khas arsitektur modern, yaitu yang pertama ada menerapkan garis vertikal dan horizontal. Hal yang dimaksud dari menerapkan garis vertikal dan horizontal yaitu arsitektur modern memiliki ciri khas yaitu menggunakan banyak garis vertikal dan horizontal pada bagian desain. Dan itu biasanya model bangunan akan didominasi dengan bentuk kotak. Sebagai contoh bisa dilihat pada gambar sampingnya. Selanjutnya ada desain asimetris. Arsitektur modern tidak memiliki aturan model tertentu. Justru ciri khas bangunannya adalah memiliki bentuk yang asimetris. Dalam konsep modern, desain bangunan tidak terlalu penting. Konsep ini lebih mengutamakan fungsi dari bangunan tersebut. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang selanjutnya, nomor 3 ada menggunakan sedikit dekorasi. Desain modern akan menggunakan sedikit ornamen. Hal tersebut terjadi karena ornamen bukanlah bagian penting dalam desain modern. Komponen yang utama adalah sederhana dan fungsional. Seperti pada dilihat contohnya pada gambar di samping. Ciri khas selanjutnya yaitu next ada menggunakan jendela kaca dan cahaya natural. Memaksimalkan fungsi dari sebuah bangunan merupakan fokus utama dari konsep arsitektur modern. Alasan inilah yang membuat penerapannya perlu menggunakan cahaya natural dan jendela kaca yang besar. Hal tersebut memungkinkan orang yang berada di dalam rumah bisa tetap mendapatkan sinar matahari secara alami. Yang selanjutnya ada dipadukan dengan material tradisional dan sistem modern. Penggunaan teknologi smart home dan material yang kuat mampu menciptakan konstruksi modern yang menawan. Namun, penggunaan perpaduan material tradisional juga menjadi salah satu ciri khasnya. Hal tersebut dilakukan karena material tradisional ini lebih berkualitas sehingga lebih kokoh. Ciri khas selanjutnya yaitu ada mengoptimalkan fungsi ruang. Fungsional menjadi poin utama dari penerapan arsitektur modern saat membuat bangunan. Hal tersebut dilakukan untuk membuat ruangan dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Next. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip arsitektur modern. Yaitu yang pertama ada bentuk mengikuti fungsi bangunan atau fungsional. Prinsip utama arsitektur modern adalah fungsional, yaitu bangunan dibuat dengan tujuan utamanya yang memaksimalkan fungsi dari keseluruhan area. Adapun prinsip ini dibuat melalui perencanaan fungsi dari masing-masing area yang akan dibuat. Setelah itu barulah bentuk bangunan mengikuti fungsi yang sudah direncanakan tersebut. Yang selanjutnya ada material tradisional dan ekspos. Material bangunan harus ditempatkan di tempat yang sesuai tanpa harus memikirkan karakter dan tampilan dari material tersebut. Contohnya, semen yang tidak dicat, kayu yang tidak dipoles agar terlihat alami atau natural. Teori ini diungkapkan oleh Bauhaus dan menjadikan hal tersebut menjadi prinsip utamanya. Next. Untuk selanjutnya ada gaya-gaya arsitektur modern. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya.
Di sini saya akan membacakan gaya-gaya arsitektur modern. Yang pertama ada human arsitektur, merupakan style yang mengadopsi gerakan tubuh manusia dapat berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan jenis bentuk arsitektur baru. Yang selanjutnya ada organic arsitektur, adalah sebuah konsep arsitektur dengan perpaduan ruang dan bentuk. Ruang menjadi pusat pemikiran. Arsitektur organik secara konseptual menggabungkan konsep tempat tinggal manusia dengan lingkungan alam. Selanjutnya ada international style, yaitu arsitektur modern internasional, terlebih dikenal dengan international style, merupakan salah satu aliran arsitektur modern. Gaya internasional adalah gaya arsitektur besar yang muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an, masa-masa pembentukan arsitektur modernis. Selanjutnya ada Bauhaus, adalah salah satu style arsitektur yang mempengaruhi perkembangan arsitektur modern. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada tokoh-tokoh arsitektur modern. Oke, next. Pertama ada Hugo Alvar Henry Aalto, adalah arsitek dari desainer Finlandia yang dijuluki sebagai Bapak Modernisme di negara-negara Nordik. Karyanya meliputi arsitektur furniture, tekstil, dan barang pecah belah. Karir awal Aalto berjalan pada masa industrialisasi Finlandia, sehingga banyak kliennya yang merupakan industrial. Inilah biodata dari beliau, yang bernama Alvar Aalto, yang berwarga Finnish, yang tanggal lahirnya 3 Februari 1898, yang tempat lahir Kunio, Finlandia, dan tanggal kematian 11 Mei 1976, dan wafat umur 78. Tempat kematian Helsinki, Finlandia. Okay, next. Inilah beberapa tokoh beliau. Inilah beberapa karya-karya beliau. Yang pertama ada Sanatorium Vainio. Pusat rehabilitas ini didesain oleh Alvar Aalto yang mendesain elemen-elemennya di dalamnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah itu ada perpustakaan Viborg, bangunan yang dibangun dari tahun 1927 sehingga 1935 ini merupakan desain yang diakui secara internasional oleh arsitek Finlandia Alvar Aalto, yang salah satunya contoh utama desain arsitektur fungsional tahun 1920-an. Setelah itu ada Finlandia Hall, gedung kongres dan event space yang selesai dibangun pada 1971. Ini berada di Helsinki, Finlandia. Dari luar fasad bangunan susunan marmer Carrera vertikal menjadi pembukaan dan menara auditorium. Setelah itu ada Barker House Dormitory. Barker House tampil signifikan berkat fasadnya yang bergelombang menyerupai ular. Bentuk fasad tersebut dimaksud agar semua mahasiswa yang mendiami asrama mendapatkan pandangan maksimal ke arah sungai Carles. Next. Ini ada beberapa karya Via Maria. Sip the Picture. Villa Maria yang dibangun oleh Alvar Aalto pada tahun 1939 adalah hunian penting yang menandai transisi dan arsitektur tradisional ke modern. Dibangun sebagai wisma dan retreat pedesaan untuk Henry Merges, Aalto diberi izin untuk bereksperimen dengan memikirkan gayanya yang menjadi jelas saat mempelajari tempat tinggal di Guesip. Tema konstan dari pergeseran dan kemajuan teknologi selalu hadir dalam desain Aalto, transformasi material, dan oleh karena itu pengalaman yang diciptakan oleh pembentuk pagar dan kemudian tembok di sekeliling dan di Bolivia.
Oke, next. Karena ditempatkan di lingkungan alam yang mempesona, Aldo menggunakan ini untuk keuntungannya dengan merancang dengan tujuan menggamburkan batas antara berada di dalam atau di luar ruangan. Ruangan tamu utama tampak terbuka padat dan tertutup yang memproduksi pengalaman serupa seperti saat berjalan melewati hutan. Vertikal tiang-tiang yang ada di seluruh rumah dan tiang-tiang yang dimaksud di dekat dengan singa meniru lautan pohon yang mengelilingi rumah. Alto sengaja membuat setiap kolom berbeda untuk menghindari semua ritme arsitektur buatan. Alto memadukan rencana terbuka modern dengan hantu tupai bergoyang seasonal yang merupakan ruang tamu besar rumah pertanian dan di mana tiang-tiang dari langit-langit ke tanah menandai batas-batas area yang dibuat khusus untuk menghadap aktivitas di betas. Bentuk dasar L dari denah lantai sangat khas dari arsitek Skandinavia dan juga ditemukan di rumahnya yang lain unik. Tujuan ini lain menunjukkan gaya yang lebih tradisional. Oke, next. Disandingkan dengan bentuk-bentuk sudut siku-siku yang kaku yang menandai tepi dan batas ruang dan tekstur ini adalah bentuk-bentuk seperti gelombang yang oleh sebagian orang dianggap sebagai simbol kebebasan manusia. Alpo berkomentar bahwa garis-garis melengkung hidup tidak dapat diprediksi yang berjalan dalam dimensi yang tidak diketahui matematika bagi saya. Adalah penjalanan dari segala sesuatu yang membentuk kontras dengan dunia modern antara kebrutalan mekanis dan kehidupan religius dalam kehidupan. Bentuk-bentuk bebas ini ditemukan di seluruh rumah, mulai dari bentuk kolam, renang, dan ruang balkon, sehingga detail kecil lainnya yang lebih halus seperti perapian. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Anne Jacobsen, lahir tanggal 11 Februari 1902 di Copenhagen, Denmark. Wafat tanggal 24 Maret 1971 di umur yang 69 tahun di Copenhagen, Denmark. Pendidikannya itu ada School of Architecture di Royal Danish Academy of Fine Arts. Perjalanan karirnya, Jacob menciptakan banyak struktur dalam gaya modern internasional dan menganut gagasan desain total, menciptakan segala sesuatu mulai dari furnitur dan perlengkapan hingga seragam karyawan gedung tersebut. Selain itu, ia menghasilkan kursi telur dan angsa yang terkenal karena kualitas pahatan organiknya. Next. Ada karya-karyanya antara lain Aarhus City Hall di Aarhus, Denmark, Radisson Collection Royal di Hotel Copenhagen, Denmark, Bella Vista House Estates di Denmark, Ayuntamiento di Maguncia di Jerman, Solholm Row House di Denmark, Schoven Petron Station di Denmark, Strohenborg House di Denmark, dan yang terakhir Rudersdal Municipality di Denmark. Next. Di sini saya akan menjelaskan karya Bella Vista House Estate di Denmark. Adalah sebuah bangunan apartemen dengan fasad bercat putih dan jendela sudut. Bangunan ini menamakan suasana modernitas yang eksotis dan elegan, begitu khas fungsionalisme. Yang bangunannya terbuat dari batu bata dengan finishing bercat putih, atap dilapisi kertas aspal, bingkai jendela dari kayu jati, dan balkonnya memiliki pagar beton bertulang dan menyatu dengan struktur bangunan. Yang kedua ada Solholm Row House di Denmark, adalah sebuah kompleks perumahan yang berlokasi bekas rumah bangsawan yang mencerminkan
Trans pasca perang, konstruksi batu bata yang lebih tradisional disebut tradisi fungsional. Yang pertama adalah memiliki cerobong asap yang mencolok. Yang kedua, atap dibangun menjadi dua bagian yang miring ke arah berlawanan dengan jendela vertikal di tengahnya. Bangunan ini terbuat dari batu kuning dan terakhir memiliki bentuk bangunan asimetris dengan sedikit ornamen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya karya Oscar Niemeyer. Tokoh Oscar Niemeyer lahir di Brazil 15 Desember 1907, wafat 5 Desember 2012 di Rio de Janeiro, di Brazil. Pendidikan Universitas Federal Rio de Janeiro beliau adalah salah satu pelopor arsitektur modern yang dikenal karena merancang bangunan sipil untuk kota terencana Brasilia, ibu kota Brazil sejak 1960. Ia juga mengusulkan penggunaan beton bertulang yang memengaruhi arsitektur akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Berikut merupakan karya-karya Oscar Niemeyer. Yang pertama ada Capela Curial de São Francisco de Assis. Yang kedua ada Catedral of Brasilia. Yang ketiga ada Museo Oscar Niemeyer. Yang keempat ada Kongres Nasional de Brasilia. Selanjutnya ada PCV, Parti Komunisme Prancis. Selanjutnya Kultur Center. Yang selanjutnya ada Neterio Chemotherapy Art Museum. Dan yang terakhir ada Edifico Kopan. Berikut merupakan beberapa karya Oscar Niemeyer. Yang pertama ada PCF, Parti Komunis Prancis, adalah bangunan atau markas besar Partai Komunis Prancis yang dibangun antara tahun 1967 dan 1980. Merupakan bangunan struktur lengkung 6 lantai terbaik di Prancis yang menerapkan banyak material kaca dengan sedikit ornamen, dengan fasad baja dan tahan karat, kaca daun luar yang anti surya, dan menerapkan garis vertikal serta bentuk bangunan yang melengkung. Yang kedua ada Neterio Chemotherapy Art Museum, adalah bangunan museum kontemporer yang dikenal sebagai MAC, dirancang oleh arsitek Brazil terkenal Oscar Niemeyer dan selesai pada tahun 1996. Memiliki struktur berbentuk piring yang ikonik, menggunakan material beton sebagai bahan utamanya, dengan bentuk bangunan mencerminkan kolam yang mengelilingi silinder berbentuk bunga. Dan selanjutnya kesimpulan. Dalam arsitektur modern, hal yang ditekankan adalah fungsionalisme ruang dalam bangunan agar memaksimalkan fungsi dari keseluruhan area. Ruang-ruang yang didesain harus berdasarkan kebutuhan ruang dan aktivitas pengguna pada ruang tersebut. Selain itu, bangunan arsitektur modern haruslah sesuai dengan kriteria dan prinsip-prinsip arsitektur modern. Adapun kriteria arsitektur modern seperti menerapkan garis vertikal dan horizontal pada bangunan, memiliki desain asimetris, terdapat sedikit dekorasi fasad bangunan, memiliki bukaan atau jendela yang luas, dapat memadukan material tradisional dengan sistem modern, dan yang terakhir mampu mengoptimalkan fungsi ruang. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.